Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan Yesus, dan segala penyembahan kami sampai kepada-Mu, dan kami siap untuk memuji dan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak bisa berdoa dan ucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Bapak boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kita akan bagi bersama. Kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Yesus ajar, Tuhanku ajar. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Yesus ajaib, Tuhan ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamat. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamat. Tak berubah, tak berubah, kasih-Nya sejak hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan selalu. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhan ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhan ajaib, rahmat-Nya kekal selamat. Tak berubah, tak berubah, kasih-Nya hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan selalu. Ajaib, tak berubah, tak berubah, kasih-Nya hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan selalu. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Bersama tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habisnya lalu. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habisnya lalu. Yesus ajaib, Yesus ajaib.
Nama Yesus Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama mempersiapkan firman Tuhan. Sediakan hati Bapak Ibu sekalian untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan. Sebab kalau hati kita tersedia bagi setiap kebenaran firman Tuhan, itu akan bertumbuh, berakar, dan akan menghasilkan buah yang luar biasa buat hidup kita. Mari bersama-sama kita akan satu puji-pujian, sebab kita adalah hamba Tuhan dan Tuhan bagi hidup kita. Amin. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia.
aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Berikan tepuk tangan yang terdepan bagi Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dia lebih dari harta, lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari Bapak Ibu sekalian berbagi beri bersama. Mari bersama katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau
setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih pada saat sore hari ini kami bisa bersama-sama. Dan Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kiranya urapi kami. Kami perlu kekuatan dan kuasa Tuhan. Kami perlu urapan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apakah masih hujan deras? Sudah enggak ya? Hari ini luar biasa, hujannya deras, jalanannya macet. Saya tadi di jalan dari rumah ke sini, dari 3:30 nyampe-nya sini jam 5 kurang. Wow, dahsyat itu Bapak Ibu. Jadi benar-benar terjebak macet, nggak bisa bergerak tadi, terjebak macet di. Sebenarnya sudah dekat, tinggal lewatin lampu merah, tapi nggak jalan. Jadi ya apa mau dikata Bapak Ibu. Jadi terpaksa mesti harus antri. Ya, antri lah ya, sesuai dengan antrian ya. Jadinya udah. Tapi saya berharap Bapak Ibu, saya nggak ngerti dengan bagaimana yang Bapak Ibu alami, tapi saya berharap Bapak Ibu ketika sampai di sini ya masih punya semangat. Amin. Amin. Nggak lesu. Amin. Siap untuk dengar firman Tuhan. Amin. Benar? Atau kena macet tadi? Yang kena macet ya. Yang kehujanan. Oh, Pak Jim kena macet. Yang kehujanan. Nggak ada ya. Berarti dalam keadaan yang semangat ya tentunya ya. Jangan sampai saya udah ngotot-ngotot kan Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu mau sih mau gitu loh. Maksud saya iya kan. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kita mesti harus ketika firman disampaikan, kita mesti harus dapatkan sesuatu. Sehingga ketika kita pulang, setiap kali kita beribadah, datang ke ibadah, jangan nggak dapat apa-apa, rugi, ya kan? Kalau datang beribadah, mesti harus dapat sesuatu. Jadi kalau sampai dengan posisi sekarang belum dapat sesuatu, mesti harus berusaha mencapai untuk dapat sesuatu. Amin. Amin. Karena apa yang dari kita ibadah itu akan jadi bekal kita bawa ketika kita pulang, ketika kita menghadapi realita kehidupan, benar? Dan realita kehidupan itu nggak semulus yang dibayangkan orang, benar nggak sih? Ya, jalan yang dihadapi itu nggak semulus yang orang-orang kadang-kadang pikirkan. Kayaknya kalau kita merancang masa depan, kalau mau planning suatu pekerjaan atau mau planning sesuatu, itu rasanya kok kayaknya gampang pun. Nanti tinggal begini, terus habis itu begitu, terus habis itu kesana beres. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu, benar? Ya kan? Kenyataannya tiba-tiba ada aja masalah yang datang. Kenyataannya tiba-tiba ada aja orang yang nyebelin datang, hadir tiba-tiba, nggak sesuai dengan harapan kita. Banyak nggak kejadian yang seperti itu? Ya kan? Akhirnya ketika masalah datang, ambil jalan alternatif. Ya kan? Kalau butuh modal, pergi ke Pegadaian. Karena Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah.
pengalaman semua. Pengalaman semua. Lari ke pihak lain supaya bisa nebus barang yang digadaikan. Sudah, akhirnya masalah sementara beres, bener nggak? Ya kan? Akhirnya ada sesuatu hal yang namanya jatuh tempo. Nah, ketika jatuh tempo, ya kan, nggak bayar ditelepon. Ketika ditelepon apa yang dilakukan? Gak usah diangkat. Alasannya apa? Nomor tidak dikenal. Ya, nggak usah diangkat. Sudah berkali-kali ditagih, ya kan? Sampai 2 bulan, 3 bulan, datang yang namanya debt collector, ya kan? Kalau sudah datang namanya debt collector gimana? Ngomong be anaknya itu senjatanya paling tepat. Ngomong bapak be ibu gak ono be omah. Itu cara yang paling tepat bapak ibu. Ya, bapak ibu, kenapa kita sebagai manusia hidup, kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya masalah, benar? Ya, satu-satunya cara lepas dari masalah adalah Baku 4. Hah? Baku 4. Ya, satu-satunya jalan lepas dari masalah adalah mati, katanya gitu ya. Tetapi selama kita hidup, kita pasti akan ngalamin yang namanya masalah demi masalah demi masalah. Cuman pertanyaannya, ketika masalah itu datang dalam kehidupan kita, bagaimana respon kita? Ya. Dari kisah apa yang saya ceritakan tadi, ya kan? Ada orang yang ketika dia punya masalah, dia lebih pilih lari. Dan itu golongan saya dulu. Saya lebih pilih lari ketika punya masalah. Karena susah, berat menghadapi masalah. Karena berat ketika harus mengambil keputusan, akan lebih pilih lari. Ya. Tetapi hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar. Ya. Kita mau sama-sama belajar bagaimana Alkitab mengajarkan kita ketika masalah itu datang. Ya kan? Kadang-kadang kita berpikir bahwa masalah kok gak entek-entek, kok gak mari-mari sih. Ya, udah berbulan-bulan, bukan cuma berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak selesai-selesai. Terus ngomong sama Tuhan, Tuhan, katanya Engkau sanggup menyelesaikan masalah, ini kok nggak selesai-selesai? Dijawab ya Tuhan, lah wong gak mbok hadapi, kon mlayu tok ae kapan iso marine, iya enggak? Kalau kamu tidak menghadapi, kalau kita hanya lari terus dari masalah, kapan masalah itu bisa selesai? Mari kita baca bagaimana Alkitab menceritakan hal ini. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-16. Ya. Ini adalah kisah yang Bapak Ibu mungkin sering baca. Ya kan? Sering banget baca. Tetapi saya pengen supaya kita bisa sama-sama ngupas kisah ini dari sisi yang lain. Ya. Kisahnya Daud melawan Goliat. Ya. Dimulai dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-16. Ya, dikatakan demikian. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Ya. Jadi ada suatu masalah yang dihadapi sama orang Israel dan 40 hari masalah ini berulang terus, tidak ada penyelesaian selama 40 hari. Ya. Bapak Ibu, saya mau ceritakan sebuah kisah Bapak Ibu. Tentang ini adalah suatu kisah nyata, ya, tentang kisah seseorang yang namanya Nakamura. Ya, itu cuplikan korannya, ya, saya potong di sini. Itu adalah berita ini ditulis pada tahun 2015, 5 November 2015. Ya, kemudian saya potong. Ini adalah seseorang yang namanya Nakamura, Bapak Ibu. Jadi ini adalah kisah nyata. Nakamura ini adalah tentara Jepang. Ya, Nakamura ini adalah tentara Jepang, Bapak Ibu. Tetapi tentara Jepang ini pada tahun 1944, 1945, 1944 itu diutus ke Indonesia, ditugaskan perang ke Indonesia. Sebenarnya dia adalah orang Taiwan, ya. Tetapi karena waktu itu Taiwan adalah jajahannya Jepang, maka dia terkena wajib militernya Jepang, ya. Dan kemudian Nakamura ini ketika sedang dikirim ke Indonesia, ya, ternyata Jepang harus perang ngadapin yang namanya sekutu.
pada tahun 1945. Ya. Jepang kemudian dibombardir oleh sekutu. Bapak Ibu tahu ceritanya? Tahu? Ada kota di Jepang yang namanya Nagasaki dan Hiroshima, dibom atom sama sekutu, benar? Diluluh lantakkan, dan pada saat itu kemudian Jepang mengakui kalah, benar? Dengan demikian secara otomatis seluruh daerah jajahan Jepang itu menjadi miliknya sekutu, ya, termasuk Indonesia. Nah, Bapak Ibu tahu, ya, kisah ini dimulai ketika dia diutus ke Indonesia menjadi prajurit, ya. Dia dikirim ke Maluku Utara, ke sebuah pulau yang namanya Morotai, ya. Dikirim ke Maluku Utara. Saya belum pernah ke Maluku, Bapak Ibu, ya. Mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu. Tetapi ada sebuah pulau yang namanya Morotai di sana. Dia dikirim ke sana, dan ketika dia sedang ada di Indonesia bertugas di Maluku Utara ini, terjadilah Jepang dibombardir dan kalah. Sehingga kemudian pada akhirnya seluruh daerah yang dijajah oleh Jepang itu jadi miliknya sekutu. Semuanya dikuasai sekutu, termasuk Maluku Utara. Nah, tentara ini karena merasa bahwa negaranya sudah kalah, Bapak Ibu, ya, tahu yang dia lakukan? Dia masuk ke dalam hutan bersama dengan teman-temannya, ya. Dia bersembunyi di dalam hutan sambil dia menunggu kalau keadaan menjadi tenang. Tetapi Bapak Ibu tahu nggak? Di dalam hutan dia bertahan hidup. Jadi ketika dijemput, ya, orang ini ketika dijemput itu ada tempat tidur dari kayu yang sudah melengkung-melengkung, ada gubuk. Pakai bajunya pakai bahan karung goni yang dijadikan dia baju, gitu, pada saat dijemput. Nah, ketika dia ketika Jepang sudah dikalahkan, dia masuk ke dalam hutan, ya kan? Masuk ke dalam hutan, dia berpikir bahwa dia harus menunggu keadaan tenang. Dia pikir negaraku sudah kalah. Kalau sampai aku ketangkap sama tentara sekutu, bisa mati ya. Ya. Langkah yang diambil oleh Nakamura adalah lari, kabur, menyelamatkan diri, ambil langkah 1000, ya. Masalah ini masalah yang besar, dia pikir nggak mungkin bisa dihadapi, negaranya sudah kalah, harus lari masuk dalam hutan, sambil ngamatin kalau situasi jadi tenang. Bapak Ibu tahu, setahun pertama berlalu, ya, tidak sampai setahun sebenarnya, hanya beberapa bulan Indonesia menyatakan diri merdeka. Dalam jangka waktu 2-3 bulan Indonesia menyatakan diri merdeka, dan pasukan sekutu berhasil diusir dari Indonesia. Benar? Benar? Tetapi seseorang yang namanya Nakamura ini, dia sedang lari dari permasalahan yang dia alami. Masuk ke dalam hutan, dia gak tahu apa-apa, dia gak dengar cerita apa-apa, ya. Dia cuma pikir dia akan lihat situasi sampai tenang. Tetapi setahun dia ada di dalam hutan, tahu nggak? Dia masih sering dengar suara kapal terbang di atas hutan, ya. Jadi dia berpikir seperti ini, pasukan sekutu masih menguasai daerah ini. Sampai 2 tahun berlalu, dia masih sering dengar suara kapal terbang. Dia berpikir pasukan sekutu masih menguasai di sini. Dan bertahun-tahun kemudian Bapak Ibu tahu pesawat Hercules, tahu Bapak Ibu? Tahu nggak? Punyanya siapa itu? Punyanya Indonesia. Sampai bertahun-tahun kemudian, bahkan sampai sekarang, namanya pesawat Hercules itu sering terbang mondar-mandir di atas hutan Morotai. Sering mondar-mandir di atas hutan Morotai. Tetapi karena dia lari dari masalah, berusaha bersembunyi dari masalah, dia pikir ketika lari dari masalah-masalah akan selesai, ya. Sampailah akhirnya pada tahun 1975, dia masih tidak mengerti bahwa sekutu itu sudah diusir dari Indonesia, dan orang ini tetap tinggal di hutan selama 30 tahun. Ya. Bagaimana ceritanya bisa ditemukan? Jadi Jepang itu sudah rapi sebenarnya. Menurut catatan Jepang perang, Nakamura ini sudah dianggap missing in war, berarti dianggap hilang dalam peperangan. Kemudian karena sudah bertahun-tahun, 2 tahun lewat, dinyatakan mati dalam peperangan. Jadi Nakamura ini sudah dinyatakan mati, datanya ada, ya. Tetapi kemudian karena dia takut, ya kan, dia tinggal di Indonesia,
sampai pada akhirnya ada seorang Indonesia penduduk asli Morotai, ya, yang kemudian sering berburu di hutan itu, ketemu sama dia dan jadi sahabat. Jadi orang asli ini seringkali bawain dia makanan kalau lagi mau mancing dalam hutan atau mau berburu apa, bawain dia makanan karena jadi sahabat, ya, jadi sahabat. Tapi kemudian orang ini tiba-tiba dia merasa bahwa dia umurnya nggak panjang gitu, orang Indonesia ini, ya. Dan sebenarnya hal ini dia rahasiakan, nggak ada satu orang pun yang tahu. Tapi dia merasa umurnya dia nggak panjang, akhirnya dia cerita sama anaknya. Nanti kalau aku mati, aku tuh punya seorang sahabat di dalam hutan. Kamu mesti harus temuin dia, sering-sering bawain dia makanan, digituin. Akhirnya anaknya, ketika ayahnya mati, anaknya ini masuk hutan, nemuin si Nakamura ini. Ya, ditemuin berjalan beberapa lama, ya kan? Tiba-tiba sang anak ini juga merasa dia nggak sehat. Dia berpikir bahwa kayaknya umurku ini nggak panjang. Dan padahal aku masih punya tanggung jawab, ada orang di dalam hutan, sahabatnya ayahku. Ya, akhirnya dia lapor kepada militer Indonesia. Ya, tentara Indonesia pertama kali dikasih cerita nggak percaya. Tetapi akhirnya laporan ini diterusin sampai ke Dubes Jepang. Dubes Jepang akhirnya bergerak dengan cepat sampai ke Dubes di Jakarta, Bapak Ibu. Jadi ke Dubes Jepang bergerak dengan cepat, ya kan? Dikirimkan pasukan dari Jepang dan pasukan dari Indonesia, dikirim secara rahasia, penduduk tidak tahu. Akhirnya disergaplah, ditangkaplah Nakamura ini, Bapak Ibu. Tapi sudah 30 tahun dan dia benar-benar nggak tahu kalau sebenarnya dia sudah lama. Kalau dia cukup 2 bulan saja sebenarnya di dalam hutan itu sudah cukup dia bisa pulang. Dan pada akhirnya pada tahun 1975 Nakamura ini dipulangkan, tetapi tidak ke Jepang. Karena dia tidak mau ke Jepang terlebih dahulu. Dia langsung dipulangkan ke Taiwan. Dan di Taiwan langsung ketemu dengan istri dan keluarganya 1975, ya. Dan pada tahun 1979 Nakamura ini meninggal dunia. Bapak Ibu tahu, ketemu sama keluarganya 4 tahun. Nggak ketemu sama keluarganya berapa? 30 tahun. Waktu yang dibuang berapa? 30 tahun. Kenapa? Karena lari dari masalah. Hari ini saya kasih tahu Bapak Ibu, mungkin ketika kita dengar cerita ini, kita berpikir sakno herek, parah herek. Tetapi sebenarnya tahu nggak, sadar atau tidak, bahwa seringkali saya dan Bapak Ibu itu juga bertindak sama seperti Nakamura. Sehingga banyak waktu yang terbuang dari kita yang menjadi sia-sia karena kita kabur kalau ada masalah. Ya. Kalau ada masalah sama istri, mending gak usah diselesaikan, pergi kabur. Gak ada penyelesaian. Pokoknya pikirannya gini, engkau lah sing penting lah wis rukun maneh. Tapi tidak pernah terselesaikan masalah yang ada. Ketika ada masalah dengan anak, sama. Ketika ada masalah dengan orang tua, sama. Pokoknya engkau lah sing penting bisa rukun. Tetapi masalah yang ada tidak pernah diselesaikan. Sebenarnya kita sedang sembunyi sama seperti kayak Nakamura. Cuman konsepnya aja cuman latar belakangnya aja yang beda, tapi konsepnya sama. Kita sedang bersembunyi. Nah, itulah yang terjadi juga dengan ketika Goliat datang. Saya sering kali tanya kepada jemaat, tahu nggak kenapa Goliat itu bisa dikalahkan? Orang selalu jawab, oh karena Daud punya ketapel, oh karena Daud pakai nama Tuhan. Ya, orang selalu jawabnya seperti itu. Karena Daud mengandalkan Tuhan. Tetapi saya kasih tahu Bapak Ibu, ada satu hal langkah pertama yang Daud lakukan. Ya, mari kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-32 sampai yang ke-37. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-32 sampai yang ke-37. Ya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor
tangannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kenapa Goliat bisa dikalahkan. Langkah yang pertama adalah karena ada orang yang berani menghadapi Goliat. Bukan karena apapun, tetapi itu adalah modal utamanya. Terbukti tentara-tentara yang lebih mahir, tentara-tentara yang sudah dilatih perang, tidak bisa menyelesaikan permasalahan Goliat. Bukan karena mereka nggak punya taktik, bukan karena mereka nggak hebat, tetapi karena semuanya mencoba lari dari masalah, kabur. Seperti yang saya bilang tadi, ya kan? Saya itu pengalaman Bapak Ibu, ya. Dulu, ini nggak apa-apa ya tolong cerita ya. Dulu waktu masih kecil ya Bapak Ibu ya, masih kecil hidup nyangkong susah, hidup saya. Maksudnya saya masih kecil, hidup nyangkong itu susah Bapak Ibu, ya kan? Setiap hari datang tamu, tapi dari bank, ya kan? Terus saya yang disuruh keluar, kalau nggak kakak saya bilang papa sama mama nggak ada. Gitu ya. Sampai kesel Bapak Ibu ya, sampai kesel temuin tukang bank gitu. Ya. Dan apakah ketika lari dari masalah kemudian beres masalahnya? Enggak. Tanya sama engkau, kapan akhirnya masalahnya selesai? Kapan nggak ditagih lagi? Ketika dibayar, bener ya kalau gitu. Ketika dibayar akhirnya selesai. Ketika dihadapi, lo prosesnya panjang, tetapi harus dihadapi. Kabur terus-menerus hanya akan membuat kita memperpanjang, memperbesar masalah yang ada, tetapi tidak pernah menyelesaikannya. Kabur terus-menerus tidak akan membuat masalah ini menjadi sedikit lebih santai. Enggak. Makanya hari ini Bapak Ibu, mari saya ingin kita semua koreksi. Kalau kita sedang berpikir, sedang jenuh, sedang capek, kok masalah dalam hidupku nggak berakhir-berakhir? Masalahnya ini aja nggak selesai-selesai aja. Coba kita koreksi. Selama ini kita lari atau kita hadapi? Ketika kita melihat anak kita nggak benar kelakuannya, ya kan? Kok kebiasaan anakku nggak benar kelakuannya, nggak bisa jadi lebih baik. Pertanyaannya, selama ini kita hadapi, kita bereskan dengan anak kita, atau kita lebih pilih lari? Ya wes wajar noy. Timbang kok omong dan digeger di anak. Selama ini kalau ada masalah dengan orang tua kita, apakah kita lebih pilih duduk menyelesaikannya, kemudian kita ngobrol soal masalah ini, atau kita lebih pilih ya wes lah, jangan kok ya udah sendiri. Tetapi saya kasih tahu, masalahnya tidak akan pernah selesai. Cuman akan terus ditumpuk dan ditumpuk. Amin. Hari ini Bapak Ibu harus ingat bahwa bahwa Goliat bisa dikalahkan karena ada seseorang yang berani tampil menghadapi Goliat. Bayangkan, saya bayanginnya capek loh. 40 hari. 40 hari cuma tampil-tampilan, ya kan? Tahu, ada orang-orang yang sok, dia pikir dia hebat, ya kan? Dia merasa dia berani tampil, tapi sebenarnya dia sedang jadi pengecut. Yaitu tentara-tentara Israel. Setiap hari dengar olokan-olokan orang dan mereka mulai capek rasanya. Aduh, setiap hari kita diolok-olok, kita nggak bisa balas, kita nggak bisa selesai ini. Bayangin 40 hari. Itu capek. 40 hari ngadepin masalah yang sama. Tetapi kemudian ketika masalah itu dihadapi, hanya butuh beberapa jam atau beberapa menit bahkan.
Bagaimana dengan hidup kita? Hanya Bapak Ibu sendiri yang tahu. Ya. Bagaimana dengan hidup kita? Masalah SPP sekolah ya dihadapi Bapak Ibu. Ya dihadapi. Jangan kabur dari SPP sekolah. Ya. Yang harus dihadapi, diselesaikan ke sekolahan. Masalah dengan pegadaian ya dihadapi Bapak Ibu. Masalah dengan bank ya dihadapi. Masalah dengan siapapun ya dihadapi. Harus diselesaikan. Lari tidak menyelesaikan masalah. Mari kita belajar. Ambil komitmen ini. Kita lihat ayat yang terakhir. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Ya, dulu saya bingung kalau baca ayat ini. Maksudnya apa sih ayat ini? Gak ngerti. Ya. Coba saya ulang balik berdiri biar gak ngantuk Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Oke. Kita baca sama-sama. Kelihatan gak? Kelihatan ya? Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. 1, 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu paham dari makna masalah ini? Dari makna dari ayat ini. Kalau kita punya masalah, ya, kita jangan lari. Masalah hari itu kita upayakan untuk selesai di hari itu. Karena besok akan ada masalah lagi yang lain dalam hidup kita. Jangan membuat masalah itu jadi double. Yang sekarang belum selesai dibiarkan, ya kan? Besok keluar masalah baru. Dibiarkan lagi, lusa keluar masalah baru. Akhirnya numpuk dan numpuk. Hari ini mari kita belajar. Kalau ada masalah, kita tidak lari, tapi kita selesaikan. Ya. Banyak ada masalah lari itu banyak, ya kan? Sakit, pura-pura nggak sakit. Banyak nggak? Banyak. Ya. Lagi bersedih, pura-pura senang. Banyak nggak? Banyak ya toh. Ini masih positif dulu, lama-lama. Ya. Lagi nggak punya duit, pura-pura duitnya akeh. Banyak nggak? Itu lari dari masalah nggak? Lari Bapak Ibu. Itu sama dengan seperti pasukan Israel yang lain yang tidak berani menghadapi Goliat, tapi cuma ikut-ikutan tampil di lembah. Pura-pura aja, yang penting kan posisiku pasukan. Dilihat orang kan gue mentereng, pasukan. Dilihat orang kan gue mentereng, kayaknya kaya, nggak ada masalah apa-apa. Tapi itu sedang lari dari masalah. Nggak kuat, pura-pura kuat. Ya, kalau kemarin teman saya dari Semarang datang, Bapak Ibu mungkin ada yang tahu ya, teman saya dari Semarang datang. Iya benar, teman saya itu preman Bapak Ibu dulunya, gitu ya. Tapi preman di Ambarawa sana. Jadi saya kalau datang ke sana itu, saya nggak pernah nyetir Bapak Ibu kalau di Ambarawa. Semua yang nyetir itu teman saya ini namanya Andi, ya. Jadi kalau setiap berhenti dimanapun, nggak ada orang yang nggak kenal sama dia. Kenal semua, berhenti dimanapun. Ngomong itu pokoknya bisa enak, ya. Ngomong itu bisa enak. Mau berhenti di pom bensin sama tukang pom bensin kenal. Berhenti di hotel, mulai dari resepsionis sampai dengan tukang pel hotel, semuanya tahu dia. Gak ada yang nggak tahu dia, gitu. Ya kan? Tapi dia bercerita kan, dulu yang saya nggak pernah nangis, bukan berarti dia nggak pernah nangis beneran, cuma dia anti nangis di depannya orang gitu. Tapi kemudian dia belajar. Ya sudah. Kalau memang harus nangis, dia juga pernah nangis di depan saya. Ya kan? Pas kita lagi berdoa, lagi nyampein firman, terus kemudian berdoa, dia nangis. Karena memang ada hal yang harus diperbaiki di dalam hidup itu. Ya. Jadi saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau kita hidup dengan kepura-puraan,
itu kita sedang lari dari masalah. Dan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ya, saya kasih analoginya. Itu sama seperti kayak tentaranya Saul yang lain, yang cuma tampil supaya dilihat tentara, supaya dilihat keren, supaya dilihat berani. Dia nggak berani ngadepin Goliat. Dan ternyata ada seseorang anak yang bukan tentara, yang nggak pernah dilatih perang, tetapi justru dia berani ngadepin Goliat, dan Goliat selesai hari itu. Masalah sehari bagi Daud cukup untuk sehari. Masalah sehari bagi Daud tidak diperpanjang sampai besok. Hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu juga termasuk buat diri saya menjadi peringatan, supaya kita nggak perlu penuh dengan kepura-puraan. Sok kuat bisa menghadapi, sok keadaan baik-baik saja padahal sedang tidak baik-baik saja. Ya, mari belajar. Untuk apapun yang kita alami, untuk apapun hal yang berat yang sebagaimanapun yang kita alami, kita belajar untuk kita hadapi, supaya itu bisa segera diselesaikan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan lagi kita. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tuhan Yesus, hari ini, malam hari ini kami belajar. Kami menyadari bahwa Tuhan Yesus setia dalam kehidupan kami. Hanya terkadang hidup kami ini penuh kepura-puraan, dan kemudian kami lari dari masalah yang ada. Hari ini Tuhan Yesus, kami masing-masing, pribadi-pribadi, kami mau ambil komitmen bahwa untuk hal-hal di depan yang akan terjadi, kami mau hadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Kami tidak mau hidup di dalam kepura-puraan, kami tidak mau hidup di dalam drama, kami tidak mau hidup di dalam sandiwara. Dan kami percaya kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir itu akan membuat kami mampu melewati masalah-masalah yang ada, membuat kami mampu menyelesaikan, sekalipun mungkin itu rumit dalam pikiran kami. Tetapi kalau kami menaruh percaya kami kepada Tuhan, maka kami akan bertindak sama seperti bagaimana Daud bertindak. Hadapi masalah hari ini, selesaikan hari ini.
Kami percaya akan kekuatan Tuhan. Kami percaya akan kuasa Tuhan. Ampuni kami yang seringkali tidak sadar bahwa kami sebenarnya tidak percaya dengan jalan lari dari masalah kehidupan kami. Tetapi malam hari ini kami mau menjadi baru. Kami mau memiliki iman yang kuat. Kami mau hadapi hal-hal apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Dan kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan yang benar-benar menguatkan. Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapan persembahan. Kita akan puji Tuhan, Yesus Tuhan kuasa. Yesus aja Tuhan kuasa. Kita akan berdoa bersama lebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap persembahan yang Tuhan sudah berikan kepada kami berkat-berkat, supaya semua ini kami dipersembahkan kepadamu, perlebar kerajaan-Mu, menjadi kesaksian bagi banyak bangsa dan sama kami. Terpuji buat nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhanku ajaib, sangat ajaib bagimu. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, yang kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, tak bisa padaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, tak bisa padaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Coba nama Tuhan Yesus, mungkin ada pengumuman atau seperti apa Bapak? Ada pengumuman Bapak? Silakan. Ya. Saya berterima kasih atas firman yang sudah diberikan oleh hambanya, Saudara Christian, yang sudah memberkati kita semuanya, bahwa setiap masalah memang harus kita hadapi. Kalau enggak gitu enggak selesai-selesai. Bisa sampai 30 tahun ya seperti itu salah satu contohnya. Tapi kalau kita bisa dan mau menghadapi, Tuhan akan campur tangan. Kalau kita berharap sama Tuhan, ya kan? Kita orang percaya sama Tuhan, yang kita minta tolong siapa kalau Tuhan? Bukan Tuhan. Ya jelas Tuhan. Kalau Tuhan sudah campur tangan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari melalui kebenaran firman yang sudah kita dengar sore hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semuanya. Kita renungkan, kita bawa pulang. Untuk pengumuman selanjutnya, di sini kita tanggal 11 Maret kita bertemu di tempat ini. Saya berharap juga kita semua membawa jiwa-jiwa ya, terutama ya yang sakit ya. Kan kalau orang baru percaya, kalau dia mengalami kesembuhan, kalau dia mengalami mujizat, ya, kalau dia mengalami pertolongan Tuhan, ya kan. Nah, nggak apa-apa Bapak Ibu, apabila ada saudara atau tetangga atau siapapun yang sakit, boleh dibawa ke tempat ini, ya. Kita berdoa sama-sama supaya dia boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan dan menjadi orang yang percaya. Amin. Itu harapan saya, dan saya pun tidak berharap jemaat lain, maksudnya jemaat dari gereja lain kita bawa nanti kesannya
memancing di kolam ikan orang lain. Ya, itu kembali semua kehendak Tuhan. Mari kita tanggal 11 tanggal 4 ya. Tanggal 4 kita di Batu. Ya, kita ada pertemuan persekutuan di Batu. Untuk selanjutnya di sini tanggal 11 ya. Mari Bapak Ibu kita terus kita setia, kita mengejar apa yang Tuhan pesankan melalui persekutuan-persekutuan di tempat ini, supaya kita juga berharap kita semakin dewasa kerohanian kita, semakin dalam mengenal Tuhan. Jalan Sriti nomor 5 Batu, dekatnya itu apa? Itu BNS apa? Jatim Pak 2 ya, jalan kembar itu ya. Jadi kalau dari pasar Batu naik belok kiri, nah mepet situ ada jalan kecil ya. Mari sama-sama kita lebih setia lagi di dalam persekutuan kita. Untuk sementara pengumuman sudah. Nanti jangan keburu pulang, ada berkat. Ya, oke, mari kita berdoa untuk persembahan dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Oleh Roh Kudus-Mu Engkau berbicara melalui hamba-Mu, menyampaikan kepada kami semuanya yang hadir malam hari ini. Kiranya firman itu tidak berlalu begitu saja, melainkan tertanam di dalam hati kami untuk kami hidupi firman-Mu, bahwa apapun yang kami alami di dalam hidup ini semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan tatanan dan rencana Tuhan, dan itu pun harus kami hadapi. Sebab itulah garis kehidupan kami yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Biarlah kami tetap bersyukur atas hidup yang Kau berikan kepada kami, atas perjalanan hidup, atas apapun Tuhan. Semuanya adalah proses kami untuk dewasa di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu semakin menuntut, membimbing dan memampukan kami untuk melalui jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Kris yang sudah menyampaikan kerinduan hati-Mu untuk kami semua. Tuhan urapi lebih lagi, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, menjadi saluran berkat buat kami semua. Buat dimanapun hamba-Mu melayani, biarlah banyak jiwa-jiwa bertobat melalui kesaksian-kesaksiannya, melalui khotbah-khotbahnya. Tuhan urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu malam hari ini memberikan sedikit banyak persembahan. Apa yang mereka persembahkan di tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan memperhitungkan semuanya itu, sebab menabur pasti menuai. Itulah janji firman Tuhan, dan kami nyatakan firman-Mu iya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Terima kasih. Kami juga berdoa buat tempat ini ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi ruangan ini. Malaikat surgawi berjaga-jaga di sekeliling tempat ini untuk membawa jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari akan Tuhan, untuk mereka bertobat dan mengenal akan Tuhan, bahkan mengalami Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan urapi hamba-Mu gembala sidang tempat ini. Tuhan urapi juga kami semua pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami menjadi saluran berkat Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan, kekurangan kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Urapi kami dengan urapan yang baru, supaya di dalam pelayanan kami sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, sesuai dengan visi misi Tuhan. Hamba-Mu Bapak Edi Mulyono beserta istri
hamba-Mu Kris beserta istri, Bapak Bulton, Bapak Wijaya, Tuhan urapi kami semua hamba-hamba-Mu yang Kau pakai. Kiranya Tuhan, melalui pertemuan di tempat ini kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan bahwa Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri, bahkan Engkau yang berjalan di depan kami. Mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi tugas kewajiban kami sebagai orang yang Kau pilih, ya Tuhan, supaya benar-benar apa yang menjadi visi-misi-Mu kami benar-benar melakukan dengan ikhlas, dengan taat, dengan setia, dengan rasa hormat dan mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu Bapak Bebi di tempat ini beserta istri dan keluarganya. Tuhan urapi hamba-Mu ini, berikanlah kekuatan baru, hikmat yang baru, kesehatan, kekuatan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan pakai hamba-Mu ini jadi saluran berkat. Tuhan limpahkan berkat-berkat, kasih dan anugerah Tuhan, kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati kota Malang Tuhan, berikan damai senantiasa. Jauhkan dari segala bencana alam apapun Tuhan. Kami percaya doa orang benar didengar Tuhan, dan kuasa Tuhan dinyatakan atas kota Malang ini. Damai sejahtera senantiasa. Oh Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu, umat-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Biarlah melalui doa permohonan daripada umat-Mu atas bangsa ini ya Tuhan, Engkau memberikan kasih karunia, damai sejahtera atas bangsa ini. Jadikan bangsa yang maju, bangsa yang taat, bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menjamah setiap hati dan jiwa dari para pemimpin-pemimpin bangsa, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, supaya mereka taat akan aturan-aturan, akan undang-undang hukum Indonesia ini, supaya mereka taat sebagai wakil rakyat untuk melaksanakan tugas kenegaraannya, berbakti kepada rakyat ya Tuhan, supaya tidak ada korupsi, tidak ada serakah, tidak ada egois, tidak ada sombong di dalam tugas kenegaraannya, melainkan mereka Engkau berikan hati yang baru, hati yang bertobat untuk tidak mau lagi melakukan korupsi, sehingga bangsa ini bersih dari korupsi, menjadi bangsa yang maju, bangsa yang makmur, bangsa yang menjadi kesaksian atas bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan seluruh doa permohonan kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini, karena umat-Mu ada di negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berdiri untuk mengakhiri dapatan sore hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore yang indah ini Tuhan, kami bersekutu di tempat ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah dalam hidup kami Tuhan, kami selalu minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, minta dikuasai Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Bapak surgawi, malam yang indah ini, biarlah kami semuanya berkat-berkat firman Tuhan, kami bawa pulang ke rumah tangga masing-masing, supaya seluruh keluarga kami diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Bapa surgawi, hamba-Mu tetap minta pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri tanpa Tuhan gagal, tanpa Tuhan tidak bisa melakukan semuanya ini.
Tapi kalau Tuhan selalu bersama-sama kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saudaraku, terima berkat dari Bapa, berkat urapan Roh Kudus yang dari surga, diberkati hidupmu, diberkati masa depanmu, diberkati keluarga rumah tanggamu, anak-anakmu diberkati Tuhan, cucu menantu diberkati Tuhan, dan kesehatan tubuhmu diberkati Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit. Tuhan beri sehat, panjang umur, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati percaya dan katakan amin.